Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama saya mengumumkan bahwa pada hari Rabu depan, ya, temunya sekarang, insya Allah di Majelis Nurul Islam akan mengadakan Isra Mi'raj sekaligus penutupan sementara. Ya, mudah-mudahan ibu sekalian bisa hadir semuanya jamaah majelis taklim. Mudah-mudahan tidak ada halangan suatu apapun, bisa berkumpul di majelis taklim Nurul Islam ini pada hari Rabu besok, tanggal 12 saya kira, tanggal 12. Ya, mudah-mudahan ya, Bu. Solusinya, ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'i rasikin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinahu ajal kabarat salihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'atihi salihin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذيكم بعباده يرزق من يشاء من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك تترحم الخلائق حتى ترفع الدابة حبل
عن ولدها خشية أن يصيبه الضر. Teman-teman yang kami hormati dan muliakan pengurus Majelis Ta'lim Nurul Islam Al-Kinanah dan para dewan gulunya, para sadhul alimin, juga para asatidzah, para ibu-ibu, para orang tua yang alhamdulillah kita semua berkat kudrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala kita ditakdirkan oleh Allah berada di tempat yang mulia ini dalam rangka tolak. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala meridhai apa yang kita laksanakan pada hari ini. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam tercurah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita ditinggalkan oleh bulan yang namanya bulan Rajab. Pada hari ini kita sudah memasuki bulan Syawal. Bulan Syawal. Bulan Syawal. Bulan Sya'ban, tapi Sya'ban, Ramadan, kalau apa namanya, bulan-bulan Hijriah itu satu Muharram itu bulan pertama, Muharram, Safar, Rabiul Awal, akhir, bulan Misani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Ramadan, Syawal, Ramadan, Zulhijjah. Yang pada ya. Nah itu adanya tahun itu, ya bulan-bulan itu yang jumlahnya 12 sama dengan bulan Masehi, ya jumlahnya 12. Tahun Masehi sama jumlahnya 12. Dengan perhitungan yang berbeda, ya. Allah menciptakan alam ini berikut dengan hitungan waktu, ya. Dengan itu menciptakan waktu yang bernama bulannya 12. Jadi dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'adada syuhuri inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bilangan bulan-bulan inda Allah, insya Allah itu 12 di kitabillah, ya, jadi yang ditetapkan dalam kitab Allah
Yauma khalaqas samawati wal ardh, berbarengan pada hari diciptakannya langit dan bumi. Kalau bulan Masehi itu hitungannya hitungan bulan Komari, bulan Sangsi atau bulan hitungan matahari, peredaran matahari. Kalau bulan Hijriah hitungan bulan. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi katakan minha arba'atun hurum. Sebagian daripada 12 bulan tersebut, bagiannya ada bulan-bulan yang sangat dihormati atau diharamkan, atau bulan yang diutamakan. Artinya ditambahkan itu bulan yang 4 tersebut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, lagi Muharram. Itu adalah bulan-bulan yang sangat dihormati. Artinya bulan yang memiliki satu keutamaan selain dari bulan Ramadan. Itu tidak masuk bulan Ramadan. Di situ tidak masuk bulan Ramadan, tidak masuk di dalam bulan yang dihormati. Artinya bulan Ramadan sudah jelas memiliki satu keunggulan yang lebih dari bulan-bulan yang lain. Keutamaan tersebut mungkin pernah disampaikan bahwa dalam bulan yang empat itu, ketika kita melakukan satu amal soleh itu sangat dilipat ganda pahalanya. Ya, sangat dilipat gandakan pahalanya. Begitu juga sebaliknya, ketika kita melakukan suatu pelanggaran aturan Allah, bermaksiat pada Allah, melanggar aturan Allah, maka begitu juga dilipat gandakan dosanya. Artinya kita di bulan Rajab itu diantaranya adalah kita betul-betul harus bisa menjaga amaliyah kita. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan bulan ini adalah bulan Sya'ban, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ain Nabi SAW, fadlu Sya'ban ala sairi syuhuri kafadli ala sairi anbiya." Keutamaan bulan Sya'ban itu atas bulan-bulan yang lain seperti keutamaan atas nabi-nabi yang lain. Artinya Nabi Muhammad itu adalah nabi yang paling unggul, ya. Dia sama dengan bulan Sya'ban dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Itu perbandingannya. Wa fadlu Ramadan ala sa'i syuri kafadillahi ta'ala ibadihi. Jauh bandingannya, ya Bu ya. Tadi bulan Sya'ban perbandingannya antara bandingan seperti Nabi Muhammad dengan nabi yang lain. Makanya disebut Sayyidul Anbiya. Sayyidul Anbiya artinya penghulu para nabi. Itulah keutamaan Nabi Muhammad SAW. Diupamakan seperti bulan Sya'ban itu adalah seperti keutamaannya keutamaan Nabi Muhammad SAW atas nabi-nabi yang lain. Tapi kalau Ramadan itu beda lagi tingkatannya, ya. Ramadan itu seperti yang tadi saya katakan, tadi tidak masuk dalam bulan yang empat tadi, bulan yang empat yang diharamkan atau bulan yang dihormati, bulan yang empat tersebut yang tercantum dalam Al-Qur'an. Minha arba'atun hurum. Ramadan nggak masuk di situ karena tingkatannya itu lebih tinggi lagi. Apa itu tingkatan Ramadan? Wa fadlu Ramadan ala sairi syuhuri kafadillahi ta'ala. Keutamaan bulan Ramadan itu atas bulan-bulan yang lainnya seperti
yaitu seperti keutamaannya Allah atas kepada hambanya. Artinya antara jarak level hamba dengan Allah Maha Pencipta itu sangat jomplang atau sangat jauh. Keutamaan Allah dengan keutamaan hamba sangat jauh. Itu perumpamaan perumpamaan bulan Ramadan, karena saking memiliki satu keutamaan yang luar biasa. Makanya ya selagi ada umur ya kita nih, alhamdulillah kita masih dipanjangkan umur sampai hari ini, sampai detik ini. Mudah-mudahan kita sampai bulan Ramadan bisa menikmati ibadah di bulan Ramadan, karena itu nilai ibadahnya sangat luar biasa. Seperak dua perak pun sangat berharga. Sedekah kita kepada orang lain, kepada menafkahi anak, menafkahi istri, atau emak atau seorang ibu, memberikan ya pada anak, terus perak pun sangat berharga di bulan Ramadan. Mantal torosoiman hadir ini ya, siapa orang yang memberi makan orang yang berpuasa ya, meskipun dia tidak berupa modalnya, tapi tenaganya ya Bu ya. Ibu punya kontribusi nggak dalam bulan Ramadan pada keluarga? Pasti paling banyak, meskipun yang keluar modalnya dari suami misalkan, itu tenaganya malah udah bangun jam 2 ya, tahu dia bangun jam 2 karena ngantuk ya, tapi ya sehari 2 hari mungkin masih berat, tapi kesananya 3 hari kesananya sudah mulai enteng, terbiasa. Kita ikhlasin, wah bulan Ramadan datang. Jangan sampai kita ada keluhan kayak gitu Bu ya. Jangan sampai kita ada keluhan seperti itu. Ya, itu jangan sampai kita menghilangkan keutamaan kerja kita Bu. Amal kita Bu. Amal kita itu kan bukan hanya zikir baca Quran doang. Kita nyuci piring, nyambel. Air ibadah yang langsung tidak langsung pada Allah melalui anak dan suami, yang langsung bisa dirasakan enaknya oleh suami dan anak-anak, itu pahalanya masya Allah luar biasa Bu. Makanya jangan sampai dihilangkan dengan ucapan kita, ya ini udah Ramadan lagi nih, mulai sibuk lagi nih, sibuk malam-malam ya. Apa yang datang pada kita itu harus kita ridho, itu sudah menjadi ketetapan Allah. Ramadan datang lagi nih, siap repot lagi nih ya, kayak gitu. Alhamdulillah bersyukur kita masih dikasih nafas kita masih lega, masih ya nggak macet-macet nafas gitu. Alhamdulillah bersyukur, supaya ditambah lagi, supaya kita manfaatkan sehatnya kita ini untuk beribadah. Ya udah, suami mau yang tahajud, yang rajin ibadahnya waktu darusnya saya bagi melayanin aja. Kira-kira ada waktu luang dan saya tambahin ibadah kita. Itu buat ibu-ibu ya. Buat ibu-ibu jangan ngiring lihat suami banyak ibadahnya gitu, misalkan nggak banyak kerjaan yang sifatnya fisik gitu kan ya, melayani suami aja ibadahnya luar biasa. Udah bisa membandingin dengan ibadahnya suami ya Bu ya, bisa membandingin ibadahnya suami. Kalau memang kerjanya betul-betul ikhlas karena Allah. Ikhlas, jangan ikhlas ini jangan karena suami, jangan karena anak, tapi ikhlas karena Allah. Karena itu adalah merupakan perintah Allah.
Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu Sya'ban kullahu. Bahwa baginda Rasulullah SAW itu dalam satu riwayat dia melaksanakan puasa bulan Sya'ban itu seluruhnya 1 bulan full, kecuali hari yang dimana waktunya waktu Syak, waktu atau tanggalnya tanggal Syak. Tanggal Syak itu adalah tanggal yang merabukan antara akhir Sya'ban dan awal bulan Ramadan. Itu Nabi tidak melakukan puasa itu, ditinggalkan. Ya, hari Syak disebutnya. Ya, hari Syak itu adalah hari yang meragukan. Ini tanggal 1 Ramadan tepat akhir bulan Sya'ban. Gitu ya. Jadi hari itu Nabi SAW tidak melaksanakan puasa dalam satu riwayat. Dalam riwayat yang lain hanya sampai tanggal 15 ya. Banyak riwayat yang menentang itu. Wa yaqulu, dan baginda Rasulullah SAW bersabda, yarfa'ullahu amal ibadi kullaha bi syarri syarr. Baginda Rasulullah SAW dia bersabda, Allah mengangkat amal-amal hamba di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini amal-amal kita diangkat, dilaporkan kepada Allah. Itu namanya laporan tahunan. Ada laporan bulanan, ada laporan tahunan. Iya, kayak ini kayak administrasi gitu, manajemen gitu. Ya kita dilaporin, Bu. Ya setiap detik dan menitnya, jamnya, harinya, seterusnya. Kita kan dicatat oleh malaikat kiraman katibin, oleh malaikat yang mulia, oleh malaikat yang mulia, yaitu malaikat kiraman katibin, malaikat pencatat amal. Malaikat namanya malaikat raqib dan atid, malaikat pencatat amal baik dan malaikat pencatat amal buruk. Itu yang lebih lebih nanti yang mana tulisannya. Ya, mudah-mudahan kita ya dalam keseharian kita tulisan yang lebih berada di malaikat amal kebaik, pencatat amal kebaik. Amin ya rabbal alamin. Makanya kita kudu dijaga amal kita. Wah, ini amal yang nggak bagus ya, tercatat malaikat. Jangan banyak-banyakan catatan malaikat yang pencatat amal buruk, jangan sampai. Nanti dilaporkan. Nah, setiap hari dalam mingguannya, yaitu setiap hari Kamis malam Jumat, itu laporan malaikat. Dalam Al-Quran disebutkan, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dalam Al-Quran, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu yang terucap pun, tidak ada yang satu ucap pun yang tidak tercatat oleh malaikat raqib dan atid. Dari keretak hati pun, dari keretak hati juga itu dicatat, bukan hanya ucapan, belum terucap, baru di hati. Dia baru niat udah dicatat. Nah, keunggulan maha rahmatnya Allah, maha bijaksananya Allah, ketika amaliyah itu amal yang akan dilakukannya itu amal baik, maka dicatat itu amal baiknya oleh malaikat raqib, pencatat amal baik. Dicatat tuh, oh si anu mau ngaji, niat mengaji dalam hatinya, dicatat. Dicatat tuh niatnya tuh.
berarti dia punya niat amal soleh. Kemudian gak jadi ngajinya, nggak jadi niatnya. Nggak enak, saya masih saya punya utang. Jadi ingat ya, enggak, tadi mau ngaji jadi nggak jadi ngaji karena ingat saya punya utang belum bayar. belum bayar. Aduh, Masya Allah. Jadi halangan tuh kan, halangan. Niatnya udah punya tadi, tidak ada dalam hati, catat oleh malaikat niat mau ngaji. Kemudian ditulis lagi nggak jadi, tulis nggak jadi. Tapi niatnya nggak dihapus gitu. Niatnya tidak dihapus. Maha bijaksananya Allah. Kemudian ada lagi orang yang punya niat, orang yang punya niat misalkan pengen nyolong apa gitu ya, mencuri apa gitu kan, dicatat malaikat, niatnya ini orang mencuri ini kan. Tapi dia nggak tulus, entah dia sadar, entah itu mana gitu ya, nggak jadi ya juga tulus niat mencurinya dicatat, tapi nggak jadinya itu ditulis nggak jadi dan itu dihapus, nggak jadi dosa. Niat ya, ini tadi nyolong itu mau mencuri, dia pencuri itu maha rahmannya Allah, maha rahman dan rahimnya Allah, itu maha bijaksananya Allah begitu. Sampai diancam enggak, wah yang lihat nggak benar nih, enggak, catatannya mau dihapus enggak ya. Kalau catatan mau buruk, kalau niat hanya niat mah nggak jadi, itu nggak jadi itu nggak, artinya akan dihapus. Bahkan ketika dia sadar itu akan menjadi pahala gitu, karena dia sudah mencabut niatnya itu untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah, menjadi pahala di situ. Astagfirullahaladzim, istighfar, sadar gitu kan, itu bisa menjadi pahala. Itu maha bijaksananya Allah. Apa itu ya? Sampai situ ya. Riyadul amal ibadah. Allah pada bulan Syaban ini mengangkat amal-amal hambanya. Ya. Ya Allah amal ibadah. Allah mengangkat amal-amal pada kita, banyakkan masuk dilapornya. Ya. Ketika bulan Syaban ini, di akhir bulan Syaban ini akhir dengan ditutup dengan satu kebaikan, maka laporan akhirnya adalah laporan baiknya. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Ya Allah amal ibadah kullaha, semuanya dalam satu tahun itu. Biasa syahr di bulan Syaban ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam atadruna lima sumiya Sya'ban. Maka Rasulullah SAW melanjutkan bersabda dan atau menjadi menanyakan kepada para sahabat, atadruna lima sumiya Sya'ban. Wahai para sahabat, apakah kamu tahu kenapa dinamai bulan Sya'ban? Lima sumiya Sya'ban, mengapa dinamai bulan Sya'ban? Maka para sahabat menjawab, qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab dari pertanyaan Rasulullah SAW, ya jawabannya adalah Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui tentang itu. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, di annahu yatasya'abu fihi khairun katsirun. Kata Rasul, bulan Syawal tersebut yatasya'abu itu bercabang-cabang.
Di dalam bulan Sya'ban tersebut terbanyak satu kebaikan di dalamnya. Wajah ala wajah, ya, itu kelebihan daripada bulan Sya'ban. Akhraja Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala annahu qala wa sallam wa ja'ala rahmatan ya'tadunya. Perlu diketahui ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan rahmatnya yaitu sebanyak 100 juz, 100 bagian. Allah menciptakan rahmatnya itu sebanyak 100 bagian. Ini yang ada di dunia ini adalah kebagian satu rahmat yang kita nikmati, yang kita rebutkan di dalam dunia ini. Di alam dunia ini adalah satu rahmat. Yang 99-nya kemana? Ya, pertanyaannya 99 kemana? Kalau 100 diambil satu berarti 99. Yang 99-nya kemana? Ini segini banyak di alam dunia ini kenikmatan yang dinikmati oleh manusia dari seluruh dunia, bukan manusia saja. Semua yang ada di alam dunia ini, manusia, hewan-hewan, ya baik yang di darat maupun yang di laut, itu menikmati rahmatnya Allah, karunia Allah. Ya, banyak menikmati karunia Allah, rahmat Allah sebanyak satu bagian doang. Satu rahmat dibagi sedunia habis-habis. Ya, nggak habis. Kita diperintahkan untuk mencari, ya, dan ikhtiar. Baik rahmat karunia Allah itu berupa fisik maupun non fisik. Ya, berupa fisiknya misalkan uang, benda, atau rumah dan sebagainya, itu berupa fisik. Berupa non fisiknya kesehatan, ya, kesehatan lahir dan batin itu non fisiknya, itu rahmat Allah yang kita perebutkan di alam dunia ini hanya satu bagian. Berarti 99 kemana? Nah, di sini dilanjutkan dalam satu hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim, fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina. Allah menahan yang 99. Untuk siapa itu? Berarti Masya Allah, yang satu bagian aja nikmatnya luar biasa. Banyak yang sedunia ini orang menikmati rahmat yang satu bagian ini. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina. Allah menahan rahmatnya di sisinya sebanyak 99. Wa anzala bil ardi juz'an wahidan. Allah menurunkan rahmatnya di dunia, di bumi ini juz'an wahidan, menikmati yang satu itu. Wa min zalika tatrahamul khalaiq hatta tarfa dabatu hafiraha an waladiha. Sehingga terjadilah dari satu bagian tersebut saling antara makhluk saling mengasihi hatta tabada batu hafirahu an waladiha, sehingga hewan-hewan yang mendengar bahwa karunia Allah yang diberi kepada ke dunia ini diturunkan di bumi ini satu, dia kaget. Hatta terbang ada batu, sehingga binatang-binatang itu kaget mendengar bahwa karena yang diturunkan ke bumi ini hanya satu bagian. Takut dia nggak kebagian. Ya, hatta terbang ada batu, sehingga hewan itu mengangkat kakinya dari lindungan anaknya. Khosyatan ayusi bahu dororu, takut menimpa kemalangan, ya. Takut susah nggak bagian itu, padahal tidak begitu, ya. Wa fi riwayat Muslim
Wa aqara tis'atan wa tis'ina, dan Allah menangguhkan 99 ya, 99 rahmatnya. Yarhamullahu ta'ala biha ibadahu yaumil qiyamah. Allah akan mengasihinya kepada hambanya nanti di hari kiamat. Setelah nanti kita sudah melewati hari kiamat, itu akan dibagikan kepada orang-orang mukmin, orang yang beriman. Ini sedikit satu aja. Orang yang sudah banyak orang, nggak sedikit orang yang merasakan surganya dunia. Ini orang-orang ya yang apa namanya yang beradab gitu ya, merasakan nikmatnya dunia banyak. Itu merebutkan nikmat karunia Allah yang sangat. Yang 99 nanti diberikan khusus kepada orang-orang mukmin. Makanya dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu memiliki satu makna seperti itu. Pernah dengar nggak? Kalimat Bismillah itu memiliki makna seperti itu. Kalimat di situ kan dapat Bismillah itu ada kalimat Ar-Rahman Rahim. Maha Rahman Allah dan Maha Rahim Allah, beda itu. Ya, padahal dari kalimat yang sama, dimustaq dari kalimat yang sama, tapi memiliki makna yang berbeda, peruntukannya berbeda. Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim, kalau dalam bahasa Sundanya gitu, kalau membaca dengan Allah anu bapak nikmat alit di dunia, tur anu bapak nikmat agung di akhirat. Itu makna seperti itu dalam tafsirannya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, kalau nyebut dengan Allah membawa nikmat alit di dunia, turun membawa nikmat agung di akhirat. Nikmat alit di dunia, nikmat sedikit di dunia itu, yaitu tadi disebutkan bahwa rahmat Allah yang diturunkan kalau dunianya hanya satu bagian. Yang 99 itu akan dibagikan nanti khusus kepada orang-orang mukmin. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa lagi. Nah. Terus sampai jam berapa? 2. Ya, sedikit lagi tentang nisfu Sya'ban ya. Tadi baru bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, sedikit lagi. Hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Jibril datang, kata Rasul, datang kepadaku yaitu malaikat Jibril pada malam nisfu Sya'ban. Wa qala, dan malaikat Jibril bertanya pada Nabi Muhammad, ya Muhammad, hadi lailatun tuftahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah. Nanti ini persiapan persiapan nanti nisfu Sya'ban. Ini ada riwayatnya nih ya, nisfu Sya'ban. Kata Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, hadi lailatun tuftahu fiha abwabus sama. Malam ini akan dibuka ya, dibuka pintu-pintu langit, wa rahmah, dan pintu-pintu rahmatnya Allah. Makanya kata malaikat Jibril pada baginda Rasulullah, fakum, maka bangunlah kamu ya. Terus kata siapa? Kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, wasoli, dan laksanakan sholat, warfa rosaka, dan angkatlah kepalamu ya, artinya bangun untuk melaksanakan sholat. Wayadaika, dan kedua tangan bila sama ke langit, artinya mendoa, banyak berdoa. Aku tuh ya Jibril, maka aku bertanya pada malaikat Jibril, kata Rasul, mahadzi lailah, malam apa itu? Faqala, maka Jibril jawab, hadzi lailatun tuftahu biha salasumiyati babin min rahmah. Maka Jibril jawab atas pertanyaan Rasulullah SAW,
Malam apa ini? Ini adalah malam dibukanya, ya, malam dibukanya pintu-pintu dari rahmat Allah sebanyak 300 pintu. Wa yaghfiru ta'ala jami man la yusyrik billah. Pada malam ini Allah akan mengampuni semua orang yang dalam kesempatan ini tidak mensyirikkan Allah. Artinya kita akan mendapatkan ampunan Allah selama kita tidak syirik kepada Allah, tidak musyrik kepada Allah. Syirik kepada Allah itu adalah percaya kepada Allah, tapi kita juga mempercayai kepada yang lain. Itu syirik kepada Allah. Itu syirik namanya, musyrik, ya. Ya, kalau saya nggak anu mah nggak akan berhasil. Padahal itu keberhasilan kita itu semuanya yang menentukan adalah Allah. Kudunya ngomongnya gini, atas kudrat Allah, ya, syariatnya menurut saya gini, Allah menakdirkan hasilnya ini, begitu, supaya tidak kita tidak jatuh pada musyrik. Percaya kepada Allah, tapi percaya kepada hasil tenaga kita, gitu, ya, itu namanya syirik. Atau percaya kepada orang yang ahli sihir, kahinan, atau percaya kepada dukun, nah, musyahinan, atau pada malam itu orang itu tidak berada dalam penendang, atau dalam keadaan pada malam itu orang tidak dalam keadaan minum khamar, dan aqul walidain, atau orang tersebut berada dalam keadaan melawan pada orang tua, ya, melawan pada orang tua, artinya orang itu tidak taat pada orang tua, maka orang tersebut tidak bisa mendapatkan ampunan Allah. Itu aja. Ya, kecuali semuanya ditaubat. Pada malam itu ditaubat, ya Allah, saya punya salah sama gini, saya punya salah sama orang saudara gini, ya Allah, percaya Allah. Nah, itu sambil kita taubat pada Allah, kita mendoa pada Allah pada malam itu, insya Allah kita banyak mendapatkan ampunan Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat kita semua, khususnya bagi diri saya pribadi. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan Ya